Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Tegar Wijoyo dengan NIM 121130005. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu mata kuliah Sistem Instrumentasi eh, akan mempresentasikan materi dengan topik sensor suhu. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Terdapat beberapa muatan pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu thermoresistive sensor, yang kedua yaitu ada semiconductor based sensor, thermoelectric sensor, semiconductor sensor, pengaruh sekunder, infrared thermometer, pemuaian atau expansion, dan terakhir yaitu kesimpulan. Pada materi yang pertama yaitu ada thermoresistive sensor berbasis sensor konduktor atau resisten temperatur detector. Nah, Eh, resisten temperatur detector sendiri merupakan komponen penting dalam sebuah sistem pengukuran dan kontrol suhu modern. Nah, RTD sendiri dibuat menggunakan bahan dengan karakteristik resistansi sampai temperatur yang dapat diprediksi dan diulang, seperti platinum, nikel, atau tembaga. Nah, salah satu keunggulan utama dari RTD sendiri adalah akurasi dan stabilitasnya yang tinggi dalam rentang suhu yang luas, menjadikannya ideal untuk pemantauan suhu yang tepat pada berbagai aplikasi industri dan ilmiah. Selanjutnya terdapat beberapa jenis dari RTD. Yang pertama yaitu ada platinum RTD. Ini merupakan RTD yang paling umum digunakan karena memiliki koefisien resistansi yang stabil dan linear dengan suhu. Yang kedua yaitu ada nikel RTD. Ini biasanya lebih murah daripada si platinum RTD, tetapi kurang stabil dalam jangkauan suhu yang luas. Dan yang terakhir yaitu ada tembaga RTD. Untuk si tembaga itu sendiri jarang digunakan karena koefisien resistansinya itu rendah. Selanjutnya ada prinsip kerja dari RTD. Prinsip dasar dari RTD sendiri adalah perubahan resistansi listrik konduktor dengan suhu. Nah, ketika suhunya naik, resistansi listrik konduktor akan meningkat, begitupun sebaliknya. Nah, ini disebabkan oleh perubahan dalam konduktivitas termal bahan konduktor saat suhu berubah. Nah, RTD sendiri terbuat dari beberapa bahan yang telah disebutkan dari jenis sebelumnya, itu ada platinum, nikel, dan tembaga. Dan di samping merupakan terdapat gambar komponen-komponen dari RTD sendiri. Selanjutnya itu RTD menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi sensor suhu lainnya. Nah, RTD sendiri itu menunjukkan akuransi, repetibilitas, stabilitas jangka panjang yang sangat baik. Menjadikannya cocok untuk tugas pemantauan suhu kritis di mana presisi sangat penting. Selain itu, operasi yang relatif luas. Biasanya dari minus 200 derajat Celcius sampai 850 derajat Celcius. Tergantung pada jenis RTD dan bahan yang digunakan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu semikonduktor sensor. Untuk sensor semikonduktor adalah sebuah perangkat sensor yang memanfaatkan perubahan sifat semikonduktor materialnya sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Bahan semikonduktor yang sering digunakan dalam pembuatan sensor ini adalah logam oksida seperti TiO2 atau titanium oxide, ada ZNO, ada CuO, dan indium timah oksida atau itu. Next. Yang selanjutnya itu cara kerja sensor semikonduktor. Yang pertama itu perubahan resistivitas. Semikonduktor memiliki sifat resistivitas yang berubah seiring dengan perubahan suhu. Saat suhu naik, resistivitas semikonduktor umumnya menurun dan sebaliknya. Ini disebabkan oleh perubahan energi yang menyebabkan perubahan mobilitas elektron dari dalam bahan semikonduktor. Yang kedua yaitu pengukuran resistansi. Sensor suhu semikonduktor mengukur resistansi semikonduktor untuk menentukan suhu lingkungan. Ketika suhu berubah, resistansi termistor juga berubah secara proporsional. Yang ketiga yaitu pengolahan sinyal. Sini perubahan resistansi termistor dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur, seperti perubahan tegangan atau arus. Hal ini dilakukan melalui rangkaian elektronik yang sesuai dengan karakteristik termistor yang digunakan.
selanjutnya yaitu kalibrasi. Untuk mengkonversi perubahan resistansi menjadi nilai suhu yang sesuai, sensor harus dikalibrasi. Ini melibatkan pengujian sensor pada berbagai suhu dan pencocokan nilai resistansi dengan nilai suhu yang diketahui. Hasilnya adalah kurva kalibrasi yang memetakan resistansi terhadap suhu. Yang terakhir itu tampilan atau penggunaan data. Nilai suhu yang dihasilkan oleh sensor semikonduktor kemudian dapat ditampilkan pada layar atau LCD atau digunakan dalam sistem kontrol suhu untuk mengatur perangkat seperti pemanas atau pendingin. Next. Selain digunakan pada sensor suhu, semikonduktor ini juga digunakan pada beberapa sensor lain. Di antaranya adalah sensor cahaya semikonduktor. Di sini sensor cahaya semikonduktor, sensor ini mengukur suhu dengan memanfaatkan perubahan resistivitas semikonduktor seiring perubahan suhu. Fotodioda dan fototransistor adalah contoh sensor cahaya semikonduktor yang umum digunakan. Ketika cahaya jatuh pada semikonduktor, elektron dalam bahan semikonduktor melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi, menciptakan pasangan elektron-positron. Hal ini menghasilkan arus listrik yang dapat diukur dan digunakan untuk menentukan intensitas cahaya. Sensor cahaya semikonduktor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti fotometri, deteksi gerak, dan sistem pencahayaan otomatis. Sensor yang selanjutnya itu pada sensor gas semikonduktor. Pada sensor ini sensitif terhadap gas tertentu yang menyebabkan perubahan konduktivitasnya. Ketika gas yang ditargetkan menempel pada permukaan semikonduktor, itu akan mengubah konduktivitasnya. Sensor gas semikonduktor sering digunakan dalam detektor asap, detektor gas, dan sistem deteksi polusi udara. Sensor yang selanjutnya itu sensor tekanan semikonduktor. Sensor ini mengukur tekanan dengan memanfaatkan perubahan resistivitas semikonduktor. Ketika tekanan fisik diterapkan padanya, beberapa sensor tekanan memanfaatkan efek piezoresistif, di mana perubahan tekanan menyebabkan perubahan resistivitas pada semikonduktor. Sensor tekanan semikonduktor digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti dalam sistem pengukuran tekanan darah, pengukuran tekanan pneumatik, dan pengukuran tekanan hidrolik. Dan yang terakhir yaitu sensor kelembapan semikonduktor. Sensor ini mengukur kelembapan dengan mengukur perubahan resistivitas semikonduktor berdasarkan kadar air di udara. Kadar air yang tinggi akan meningkatkan konduktivitas bahan semikonduktor, sementara kadar air yang rendah akan menurunkannya. Sensor kelembapan semikonduktor sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengukuran kelembapan relatif, seperti dalam kontrol iklim, sistem HVAC, dan dalam peralatan laboratorium dan industri. Next. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada semikonduktor bed sensor thermistor. Ialah sensor semikonduktor yang nilai resistansinya berubah dalam tren yang berlawanan dengan perubahan suhu dan tingkat perubahannya sangat besar. Biasanya, thermistor ini dapat digunakan dalam deteksi suhu, kompensasi suhu, perlindungan lonjakan, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat gambar di samping, itu merupakan gambar umum dari thermistor. Next. Selanjutnya itu ada karakteristik dari thermistor yang merupakan singkatan dari thermal resistor. Thermistor yang dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan ini terbuat dari bahan keramik semikonduktor seperti kolbat, mangan, atau nikel oksida yang dilapisi dengan kaca. Prinsip dasar dari thermistor adalah perubahan nilai tahanan atau hambatan atau restan atau resisten. Jika suhu atau temperatur yang mengenai thermistor ini akan berubah. Maksudnya ketika si thermistor ini bersentuhan dengan nilai hambatan atau restan atau resistance, ia akan berubah. Gambarnya bisa kita lihat di samping. Next. Selanjutnya itu ada sifat dari thermistor yang
mempunyai koefisien atau suhu negatif dan positif. Komponen yang mempunyai kecenderungan negatif disebut NTC atau negatif temperatur koefisien. Dan yang mempunyai kecenderungan positif disebut PTC, positif temperatur koefisien. Bisa kita lihat gambar di samping, yang sebelah kanan itu PTC dan yang sebelah kiri itu NTC. Sifat termistor PTC dan NTC berkaitan dengan jenis temperatur atau nilai tahanannya. Bisa kita lihat grafik di bawah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu PTC, di mana semakin panas suhu yang diterimanya, maka nilai tahanannya akan semakin besar. Dan grafik yang sebelah kanan itu NTC, di mana semakin rendah suhu yang diterimanya, maka nilai tahanannya akan menjadi semakin besar. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu thermoelectric sensor. Teknologi termoelektrik merupakan alternatif dalam menjawab kebutuhan energi listrik. Namun pengembangan teknologi termoelektrik sebagai energi alternatif perlu diperhatikan baik dari pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Bahan termoelektrik atau yang biasa disebut elemen Peltier adalah bahan yang dapat mengkonversi energi panas menjadi energi listrik secara langsung. Thermoelectric generator atau sebaliknya sebagai penyerap panas atau pendingin termoelektrik tanpa menghasilkan gas beracun, karbon dioksida maupun polutan lain seperti elemen logam berat. Next. Yang selanjutnya yaitu termokopel adalah titik temu antara dua logam dengan jenis berbeda yang menghasilkan tegangan dalam unit milivolt yang sebanding dengan suhu yang dirasakan di titik pertemuan kedua logam tersebut. Tegangan listrik dalam milivolt dapat diukur di ujung logam yang tidak bertemu. Dengan adanya Seebeck effect, milivolt yang dibaca di ujung logam yang tidak bertemu akan berubah sesuai dengan suhu yang dirasakan ujung logam yang bertemu. Semakin tinggi suhu yang dirasakan di junction, lebih tinggi milivolt yang dapat diukur di ujung lainnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, jika termokopel dipanaskan maka akan terjadi beda potensial. Beda potensial yang dihasilkan sebanding dengan suhu panas yang diterima termokopel atau V2 dikurang V1. Termokopel kemudian dihubungkan dengan termokontroller sebagai display dari suhu yang dapat kita baca. Next. Jenis-jenis termokopel. Yang pertama ada termokopel tipe E. Pada tipe E, bahan logam positif yaitu nikel kromium, dan untuk bahan logam negatif konstantan. Rentang suhu dari minus 200 derajat Celcius sampai dengan 900 derajat Celcius. Untuk tipe J, bahan logam positif yaitu iron besi, bahan logam negatif yaitu konstanta. Rentang suhu yang pada tipe E 0 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius. Pada termokopel tipe K, bahan logam positif nikel kromium dan bahan logam negatif nikel aluminium. Rentang suhunya yaitu minus 200 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius. Pada tipe N, bahan logam positif yaitu nikrosil, bahan logam negatif yaitu nisil. Rentang suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius. Pada tipe T, bahan logam positif yaitu koper atau tembaga, bahan logam negatif yaitu konstantan. Rentang suhu yang pada tipe T minus 200 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Pada tipe S, bahan logam positif yaitu 90% platinum ditambah 10% rhodium. Bahan negatifnya yaitu platinum, rentang suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 1450 derajat Celcius. Tipe R yaitu
bahan logam positif 87% platinum ditambah 13% rhodium. Bahan negatif yaitu platinum, rentang suhunya 0 derajat Celcius sampai 1450 derajat Celcius. Tipe B yaitu bahan logam positif 70% platinum ditambah 30% rhodium. Bahan negatifnya yaitu 94% platinum ditambah 6% rhodium. Rentang suhunya yaitu 800 derajat Celcius sampai 1700 derajat Celcius. Yang terakhir tipe C, bahan logam positif 95 derajat tungsten ditambah 5 derajat rhenium. Bahan negatifnya 74% tungsten ditambah 26% rhenium. Tentang suhunya 0 derajat Celcius sampai 2320 derajat Celcius. Next. Termopiles adalah elektronik yang mengubah energi termal menjadi energi listrik. Termopiles terdiri dari beberapa termokopel yang terhubung secara seri atau paralel. Termopiles digunakan sebagai sensor atau generator. Sebagai sensor digunakan untuk mengidentifikasi suhu yang relatif rendah berbanding dengan operasi normal termokopel. Aplikasi termopiles sensor termasuk alat rumah tangga seperti oven mikro, dryer, alat medis, kendaraan, produk konsumen, dan banyak aplikasi lainnya. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengaruh sekunder pada sensor suhu. Nah, pengaruh sekunder yang dapat memengaruhi sensor suhu melalui beberapa cara. Yang pertama ada kecepatan suara. Nah, kecepatan suara adalah kecepatan di mana gelombang suara merambat melalui medium tertentu. Materi yang berbeda memiliki kecepatan suara yang berbeda. Dan ini dapat mempengaruhi respon sensor suhu jika sensor itu beroperasi dengan mengukur perubahan kecepatan suara dalam medium tertentu saat suhu berubah. Perubahan ini mungkin terjadi dalam material sensor atau medium sekitarnya. Nah, yang kedua ada indeks bias. Nah, indeks bias adalah ukuran seberapa cepat cahaya bergerak melalui medium tertentu. Dibandingkan dengan kecepatannya dalam ruang hampa, perubahan indeks bias dalam medium yang digunakan dalam sensor suhu dapat mempengaruhi respon sensor karena perubahan dalam sifat optik material dapat mempengaruhi perubahan suhu yang diukur. Misalnya, dalam sensor suhu berbasis optik, perubahan indeks bias dapat mempengaruhi cara cahaya berinteraksi dengan material sensor saat suhu berubah. Nah, kedua faktor ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam mendesain atau kalibrasi sensor suhu, terutama jika sensor tersebut menggunakan prinsip fisika yang memanfaatkan sifat akustik atau optik dari material yang untuk mengukur suhu. Next. Nah, selanjutnya ada pengukuran tidak langsung atau infrared thermometers. Nah, teknologi pengukuran yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang diukur adalah infrared thermometers atau pyrometers. Nah, cara kerjanya, sensor infrared mengukur suhu dengan memeriksa intensitas infrared energi yang diterbitkan oleh objek dan mengubahnya menjadi suhu. Nah, kelebihannya dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh, lebih aman, efisien, dan efektif. Nah, terlihat pada gambar yaitu infrared pyrometer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang pemuaian expansion bahan metal dan bimetal. Pemuaian adalah proses pengubahan bentuk ukuran atau sifat dari bahan metal karena pengaruh suhu dan beban. Bimetal adalah kombinasi yang disusun dari dua logam dengan koefisien ekspansi termal yang sangat berbeda. Pemuaian bimetal digunakan sebagai komponen sensor
untuk mengukur suhu. Pada sensor suhu bimetal, pemuaian tergantung pada perbedaan koefisien ekspansi termal dari bahan penyusunnya. Saat temperatur naik, bimetal akan mengalami pergeseran panjang dan dapat digunakan untuk pengukuran suhu. Maka cara kerjanya dapat kita pahami bahwa saat suhu meningkat, bimetal mengalami perubahan bentuk yang menghasilkan sinyal atau signal elektris yang dapat diterima oleh bagian pengontrol atau transmitter dan menyampaikan perubahan ukuran ataupun luas dari metal tersebut. Jika terjadi pendinginan, dia akan terjadi kelengkungan terhadap metal yang memiliki koefisien lebih rendah. Kelebihannya adalah termometer bimetal memungkinkan pengukuran suhu dengan ketelitian tinggi dibandingkan termometer metal satu strip logam. Next. Berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan dan dibahas oleh teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, thermoresistive sensor RTDS thermistor, RTDS resistant temperature detector menggunakan konduktor sebagai elemen sensitif dengan resistansi yang berubah seiring dengan perubahan suhu. Mereka memiliki respon yang linear dan stabil yang tinggi, cocok untuk aplikasi di mana akurasi sangat penting. Thermistor, khususnya NTC, negatif temperature coefficient, dan PTC, positif temperature coefficient, juga menggunakan konduktor, tetapi mereka memiliki karakteristik resistance yang berubah dengan suhu secara non-linear. Mereka umumnya lebih murah dan responsif dalam perubahan suhu yang lebih kecil. 2. Thermoelectric sensor, thermocouples, dan thermopiles. Thermocouples memanfaatkan efek Seebeck, di mana beda potensial berbentuk ketika dua konduktor yang berbeda disambungkan pada dua titik yang memiliki suhu yang berbeda. Mereka tahan terhadap suhu ekstrim dan cocok untuk aplikasi suhu tinggi. Thermopiles adalah rangkaian seri dari beberapa thermocouples yang memungkinkan mereka untuk tunggal. Mereka biasanya digunakan seperti detektor panas. Next. 3. Semikonduktor sensor. Sensor semikonduktor seperti dioda semikonduktor atau transistor mengubah sifat listrik mereka sebagai respon terhadap suhu. Mereka memiliki keuntungan dalam ukuran kecil, waktu respon cepat, dan sensitivitas yang tinggi. 4. Sensor lain. Berdasarkan pengaruh sekunder, beberapa sensor seperti yang berdasarkan pada kecepatan suara atau indeks bias mengukur suhu dengan mengamati efek sekunder yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Pengukuran tidak langsung. Sensor seperti termometer inframerah menggunakan prinsip radiasi untuk mengukur suhu permukaan tanpa kontak langsung. Pemuaian. Bahan metal, sensor ini memanfaatkan sifat pemuaian thermal dari logam untuk mengukur suhu, misalnya menggunakan thermocouple. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik demikianlah pembahasan mengenai topik sensor suhu dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.